Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'arud. Faslun idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma an yakuna 'ammaini aw khassaini aw ahaduhuma 'amman wal akharu khassan aw kullu wahidin minhuma 'amman min wajhin wa khassan min wajhin fa in kana 'ammaini fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma'u. Pasal tentang ta'arud, pertentangan. Ketika ada nutqani, dua sumber hukum. Nutqani di sini artinya Quran dan hadis. Maka pertentangan itu ada kalanya terjadi antara dua teks yang bersifat umum atau dua teks yang bersifat khusus, atau yang salah satunya bersifat umum dan yang lain bersifat khusus, atau masing-masing dari keduanya itu bersifat umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lain. Apabila dua teks tersebut bersifat umum, jika mungkin dikumpulkan di antara keduanya, maka dikumpulkan. Contohnya seperti hadis tentang kesaksian, yang mana hadis pertama secara umum menyebutkan tentang kesaksian yang diberikan tanpa diminta. Ini berlaku untuk siapa saja. Kemudian hadis yang kedua, kesaksian yang tanpa diminta juga tapi untuk yang orang yang ahli. Jadi dua-duanya ini hadis umum tentang kesaksian, ya kan, yang seolah-olah bertentangan. Hadis pertama mengatakan sebaik-baiknya saksi adalah orang yang bersaksi tanpa diminta. Hadis yang kedua, sebaik-baiknya generasi setelah Nabi Muhammad adalah generasi para sahabat, tabi'in, dan kemudian generasi setelahnya dan orang yang bersaksi tanpa diminta. Dalam artian hadis ini secara spesifik menjelaskan tentang secara umum menjelaskan tentang sebaik saksi adalah generasi para sahabat. Nah, artinya atau para orang yang ahli. Artinya dua-duanya ini adalah hadis yang umum, tetapi seolah-olah bertentangan. Nah, jika dua hal ini bertentangan, maka dikumpulkan. Dikumpulkan artinya dikumpulkan pada penggunaannya masing-masing. Maka hadis pertama kasusnya adalah orang yang memberi saksi adalah orang yang memberi saksi pada kasus apapun tapi dia bukan ahli. Yang kedua, yang berlaku pada saksi ahli. Fa illam yumkinil jam'u bainahuma yutawaqqafu fihima illam yu'lamit tarikh. Kalau tidak mungkin dikumpulkan di antara keduanya, maka maka tidak diambil sikap atau mauquf pada kedua-duanya, apalagi jika tidak diketahui tanggalnya. Illam yu'lamit tarikhu. Contoh misalnya antara ayat aw ma malakat aymanuhum dan wa anta juma'u bainal ukhtain. Ini kedua teks ini tidak mungkin dikumpulkan. Kenapa? Ayat pertama aw ma malakat aymanuhum menjelaskan tentang kebolehan milkul yamin. Yang kedua menjelaskan tentang tidak boleh mengumpulkan dua saudari perempuan sekaligus. Ayat pertama menerangkan tentang kebolehan milkul yamin, yang kedua mengharamkannya. Maka dalam menyikapi ayat ini, sampai sahabat Utsman pernah ditanya, apa hukum milkul yamin? Beliau menjawab, satu ayat menghalalkan, satu ayat mengharamkan. Nah, ternyata para ulama setelah berdebat panjang, memang tidak diketahui antara dua ayat tadi mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan. Oleh sebab itu hukumnya mauquf. Sampai kemudian pada beberapa abad setelah itu ditemukanlah solusi untuk memecahkan masalah ini, yaitu dengan menggunakan kaidah
idza ijtama'al halal wal haram ghalabal haram. Jika ada sesuatu yang halal dan haram berkumpul, maka yang menang yang haram. Maka antara ayat yang menghalalkan dan yang mengharamkan, dipilihlah yang mengharamkan untuk dalam rangka hati-hati. Fa in ulimat tarikhu nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhiri. Apabila diketahui tarikhnya atau tanggalnya, maka yang didahulukan adalah yang dinasakh oleh yang belakangan. Seperti ayat di iddah bagi perempuan dinasakh sebelumnya, bahwa ayat yang masa iddah 1 tahun itu kemudian dinasakh oleh ayat belakangan, yaitu ayat yang hanya cukup 4 bulan 10 hari untuk masa perempuan iddah yang ditinggal meninggal suaminya. Wa kadzalika in kana khassaini. Begitu juga misalnya ada dua teks yang dua-duanya bersifat khusus. Fa in amkana al-jam'u bainahuma ijma'u. Kalau mungkin dihimpun antara keduanya maka dihimpun. Seperti hadis Nabi membasuh kaki ketika wudhu. Hadis yang satu mengatakan bahwa tawaddu'a wa ghassala rijlaihi. Nabi wudhu dan membasuh kedua kakinya. Hadis yang kedua berbunyi tawaddu'a wa rasyal ma'a ala qadamaihi wa huma fin na'laini. Nabi berwudhu dan mencipratkan air kepada dua kakinya, tetapi kaki Nabi itu dibungkus sendal alias beralas kaki. Nah, antara dua hadis tadi kan seolah-olah bertentangan. Hadis ini spesifik atau khos membicarakan tentang membasuh kaki ketika wudhu. Maka kemudian ulama mengumpulkannya pada masing-masing kasus. Hadis yang pertama itu mengatakan bahwa membasuh kaki secara utuh ketika wudhu itu wudhu dalam keadaan normal karena dia berhadas. Sedangkan yang kedua, hadis yang hanya mencipratkan air saja itu wudhu dalam rangka tajdid, membaharui wudhu. Alias ini wudhunya orang yang tidak berhadas cukup hanya diciprati saja bagian air bagian kakinya. Kemudian wa in kana ahaduhuma 'amman wal akharu khassan fa yukhassu al-'ammu bil khassi. Apabila salah satu dari dua teks itu umum dan yang lainnya khusus, maka yang umum itu ditaksis dengan yang khusus. Seperti hadis Bukhari Muslim yang bunyinya fima saqatis sama'u al-'ushru, yang artinya lahan pertanian yang diairi air hujan itu zakatnya 10%. Kemudian ada lagi hadis yang satunya laisa fi maduna khamsati ausuqin shadaqatun. Lahan pertanian yang di bawah 5 wasak atau sekitar 7 kintal itu tidak wajib zakat. Nah, hadis yang pertama itu umum menerangkan tentang pokoknya lahan pertanian apapun tanpa melihat hasil panennya, kalau diairi air hujan itu zakatnya 10%. Kemudian hadis yang kedua yang khusus itu berbicara tentang spesifik hasil panennya itu 5. Kalau di bawah 5 wasak tidak wajib sedekah. Maka hadis yang umum pertama ditaksis oleh hadis yang kedua. Maka kalau lahan pertanian yang menggunakan air hujan dan zakat hasilnya 5 wasak, maka wajib zakat. Wa in kana kullu wahidin minhuma 'amman min wajhin wa khassan min wajhin fa yukhassu 'umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhari. Apabila masing-masing teks itu atau masing-masing dalil itu salah satunya umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lain, maka keumuman masing-masing dalil itu dikhususkan dengan kekhususan yang lainnya. Seperti dua hadis yang bertentangan ini. Yang pertama hadisnya idza balaghal ma'u qullataini fa innahu la yanjusu. Apabila ada air sebanyak 2 kullah maka tidak bisa kena najis. Ini hadis yang pertama.
Hadis yang kedua bunyinya al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air tidak kena najis atau tidak bisa menjadi najis kecuali berubah aromanya, rasanya dan warnanya. Hadis pertama yang tadi idza balaghal ma'u qullataini itu dari satu sisi umum, dari sisi yang lain khusus. Umum mengenai perubahan. Pokoknya patokan di hadis pertama adalah secara spesifik membicarakan kullatain, dua kulah. Mau berubah atau tidak, kalau dua kulah tidak najis. Hadis yang kedua khusus membicarakan tentang perubahan, tapi umum entah dua kulah atau tidak. Hadis yang kedua spesifik membicarakan air itu entah dua kulah atau tidak dua kulah, kalau berubah rasa, warna atau baunya, aromanya, maka najis. Nah, maka antara dua hadis tadi, masing-masing keumuman hadis tadi ditaksis dengan kekhususan, atau keumuman hadis yang pertama ditaksis dengan kekhususan hadis yang kedua. Maka keumuman berbicara tentang taghayyur, perubahan, itu ditaksis dengan status dua kulah. Maka ditaksis dengan keumuman hadis pertama tentang perubahan ditaksis dengan kekhususan perubahan pada hadis kedua, bahwa perubahan itu bisa menjadikan najis. Maka air dua kulah bisa menjadi najis dengan berubah. Begitu juga keumuman yang kedua yang berbicara soal perubahan, dua kulah ditaksis dengan kekhususan yang pertama, yaitu dua kulah juga. Maka air di bawah dua kulah menjadi najis meskipun tidak berubah. Maka dalam mazhab Syafi'i misalnya, air itu dua kulah atau tidak, kalau mengalami perubahan ketika kena najis, maka menjadi najis. Begitupun sebaliknya, air itu akan menjadi najis, atau air itu kalau di bawah dua kulah, ya, air itu meskipun dua kulah, kalau ada perubahan rasa, warna atau bau, maka hukumnya najis. Begitupun air itu jika di bawah dua kulah, maka dia menjadi najis meskipun tidak berubah. Al-ijma'u wa amma al-ijma'u fa huwa ittifaqu ulama'i ahli al-'asri 'ala al-hadisati. Ijma' artinya sepakatnya para ulama suatu masa atas hukum suatu kejadian. Wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha, yang dimaksud dengan ulama adalah al-fuqaha, para ahli fikih. Wa na'ni bil hadisati al-hadisata syar'iyyah, yang dimaksud dengan hadisah adalah peristiwa yang bersifat syar'i. Tidak boleh ijma' pada suatu yang bersifat tidak syar'i. Artinya ijma' itu ketika seluruh ulama sepakat pada suatu kejadian tentang hukum syara'. Kesepakatan ulama ini bukan sebagai metode menggali hukum, tapi metode memutuskan hukum. Adapun nanti cara mereka memutuskannya bisa menggunakan Quran, Sunnah, ataupun qiyas dan cara menggali hukum yang lain. Wa ijma'u hadhil ummati hujjatun duna ghairiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Kesepakatan umat ini menjadi hujjah, tidak sama seperti umat yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Artinya ketika umat Nabi bersepakat, itu sudah dijamin oleh Rasulullah bahwa itu tidak akan bersepakat dalam kesesatan.
wasyar'u warada bi'ismati hadhil ummah. Syara' sudah menjamin bahwa umat ini sudah dijaga kalau terjadi ijma'. Wal ijma'u hujjatun 'alal 'asri tsani. Ijma' itu menjadi hujjah pada periode kedua alias periode setelah terjadinya ijma'. Wa fi ayyi 'asrin kana, dan pada masa apapun, kapanpun. Wala yustaratu fi hujjiyatihi inqiradul 'asri. Tidak disyaratkan dalam kehujjahan ijma' itu habisnya suatu masa. Misalnya ketika ahli ijma' itu ada yang meninggal, ya kan, itu tidak harus menunggu dia meninggal untuk menjadikan itu hujjah. Misalnya bi ayyamu ta'ahlu 'ala sahih, misalnya dengan matinya orang yang ahli ijma' tadi, menurut pendapat yang sahih, disukuti adillatil hujjiyati anhu wa qila yushtaratu li jawazi. Ada yang mengatakan disyaratkan. Jadi pokoknya ijma' itu ketika sudah diputuskan mau orang yang berijma' itu ada yang wafat atau belum, itu sudah menjadi hujjah. Fa in qulna inna inqiradal 'ashri syartun yu'tabaru fa in qulna inna inqiradal 'ashri syartun yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa shara min ahli al-ijtihadi. Kalau dikatakan bahwa habisnya masa itu merupakan syarat, maka pendapatnya orang yang lahir di masa ulama berijma itu bisa dianggap, dan dia misalnya watafaqqah, dan dia belajar fikih, kemudian termasuk tadi ahli ijtihad. Watafaqqah yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim watafaqqah wa shara min ahli ijtihadi ay yarji'u an dzalikal hukm. Maka pendapat orang yang lahir di masa ijma' itu ada dan dia belajar fikih, kemudian termasuk ahli ijtihad, maka bisa dianggap ketika dia pendapatnya tadi bisa dianggap, dan si para pemilik ijma' itu bisa meninjau ulang hukum tadi, alias kalau mengharuskan habisnya suatu masa. Karena apa? Karena ada orang yang lahir di waktu itu. Wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa bifi'lihim wa biqaulil ba'di wa bifi'lil ba'di wa intishari dzalikal qauli awil fi'li wa sukutil baqina 'alaihi. Ijma' itu bisa sah dengan perbuatan para ulamanya atau perkataan para ulamanya dan perbuatan para ulamanya, dan juga perkataan sebagian dan perbuatan sebagian, dan tersebarnya perkataan itu atau perbuatan itu dan diamnya sebagian yang lain. Ini disebut ijma' sukuti. Ijma' ada dua, ada ijma' sharih, ada ijma' sukuti. Kalau ijma' sharih itu semua ulama sepakat. Kalau ijma' sukuti sebagian ulama yang besar-besar yang bersepakat dan yang sisanya diam tapi tidak mengingkari. Wa qaulul wahidi minas sahabati laisa bihujjatin ala ghairihi ala qaulil jadidi. Pendapat satu orang sahabat tidak bisa dijadikan hujjah atas yang lain menurut pendapat Imam Syafi'i yang jadid atau qaulul jadid.